soal angka-angka ini, soal Papua, soal apa, saya nggak gitu semangat, Pak. Karena saya pikir akar segala persoalan kita adalah kita nggak punya pejabat yang cinta negara dan cinta rakyat. Kita paksa semua pejabat itu korup, paksa semua pejabat melanggar gratifikasi. Kita ini jadi munafik. Seluruh kegiatan OPD, organisasi perangkat daerah, akan cepat, dan anggota DPRD akan kritis. Kenapa? Dia akan kontrol alokasi anggaran pemerintah, dia akan kontrol pekerjaan, dia akan baca buku anggaran, dia akan baca realisasi anggaran dengan detail. Kenapa? Dengan membaca itu honorariumnya ada. Tapi kalau didapatnya pergi keluar, maka dia akan banyak keluar. Selama jadi anggota DPRD 5 tahun, masuk kantornya terhitung 20 hari. Bahkan ada saya ketika menjadi anggota Komisi 4, nggak pernah sekalipun orang itu masuk, tapi honor terima. Dan kemudian bikin aturan juga dong, yang rajin yang mendapat honorarium, yang nggak masuk nggak dapat. Bener, ini bahkan terjadi kinerja. Tapi kalau model pendekatannya keuangannya begini, sampai kapanpun kinerja tidak akan pernah optimal. Dan kita harus bicara ada apa adanya dan terbuka. Kenapa? Ya karena juga memang anggota DPRD malu juga terhadap berbagai hal. Tapi gimana rasa malu dikalahkan oleh rasa butuh? Kan ini yang harus terjadi. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama untuk mengupayakan ini. Saya sebagai gubernur, Pak Sekda, bikinkan surat hari Senin. Saya akan berkirim surat lagi buat Pak Prabowo, buat Pak Presiden kita. Saya akan ceritakan ini. Untuk apa? Mendorong kinerja DPRD. Kinerja aparat kami akan terevaluasi dengan baik karena anggota DPRD-nya ada di kantor dalam setiap hari. Saya ngalamin dulu sebagai anggota badan anggaran, sering bertengkar sama badan musyawarah. Bertengkarnya apa? Banyak-banyakin rapat. Kalau badan anggaran sebulan 12, badan musyawarah suka bikin 23. Saya bilang, kenapa kamu 23? Kalau badan anggaran kan 11 juga ada duitnya. Ngomongnya anggaran, badan musyawarah jadwal doang. Kan begitu. Padahal belum tentu juga zaman sekarang. Kan kita kan kalau DPRD diomongin pasti duit, Pak. Pasti pendapatan. Kenapa? Kadurungku kabutuh. Beda dengan Pak Sekda. Kenapa? Aman. Birokrat itu kan dapat duit masuk ke rekening semua. ATM-nya dipegang istrinya. Iya kan? Nah, kalau anggota DPRD tiap bulan tinggal setruknya. Kan saya tahu. Itu loh, makin kesini makin mepet, makin kecil. Nah, beda dengan DPR RI. Udah Bu, kalau DPR RI saya pernah ngalamin, apalagi sekarang Bu, makin naik lagi. Padahal modal jadi anggota DPRD provinsi dan DPR RI itu sama. Udah, saya tahu yang gini-gini, kan kita pengalaman Pak. Ya kan, saya cuma nasibnya lebih bagus aja daripada bapak-bapak. Mudah-mudahan ke depan Bapak juga nasibnya bisa jadi gubernur lah di daerah masing-masing, tapi jangan di Jawa Barat. Berat lawan saya. Nah ini, untuk itu maka kita ingin harapan kita ke depan adalah ingin membangun keadilan fiskal. Keadilan fiskal itu gimana sih? Saya kemarin ketemu sama Gubernur Kalimantan Timur. Ini makan pemikiran, kan kita boleh dong punya pemikiran. Saya bilang, Gubernur Kaltim, penduduknya berapa? 4 juta. Berarti kalau 4 juta, saya rata-rata satu rumahnya 4, saya bilang. Berarti rumahnya kan cuma 1 juta. Iya, loh, kalau penduduk Kaltim 1 juta, rumahnya cuma 1 juta, kan sebenarnya bagi Kaltim ngasih 5 juta per rumah bisa. Karena 1 juta kali 5 juta, 5 triliun Pak. Artinya masyarakat Kaltim untuk sejahtera itu sangat bisa. Beda dengan Jabar. Untuk Papua lebih bisa lagi. Untuk daerah yang memiliki pendapatan daerahnya tinggi dan hasil alamnya besar, sebenarnya sangat ini mungkin terjadi. Nah, apa sih yang terjadi hari ini adalah pola pengelolaan keuangan yang tersentral. Nah, problemnya di mana? Ini saya ngomong Jakarta. Jakarta ini Pak, penduduknya di bawah 10 juta, APBD-nya 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Kenapa? Karena 10 juta dikali 2 juta hanya 20 triliun. Kalau saya gubernurnya bagi. Beda kalau Jabar 50 juta. Nah, untuk itu apa sih yang mesti kita lakukan hari ini? Mari kita bersama-sama melakukan telaah terhadap ini semua untuk kepentingan bangsa. Agar apa? Agar ke depan bangsa kita terus mengalami peningkatan sumber daya manusia. Artinya bahwa sumber daya pendidikannya meningkat, sumber daya ekonominya meningkat, kesejahteraan meningkat. Maka saya selalu berfokus pada keadilan fiskal. Keadilan fiskal saya selalu berfokus pada ketika jadi pemimpin, itu saya selalu punya angan-angan dan punya harapan. Bagaimana punya angan harapan itu adalah
pembangunan harus diselesaikan dalam waktu cepat. Setelah itu berarah pada investasi. Ya teman-teman, ya kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, dalam sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi, ya kita tahu bahwa Sylvester ya Matutina dan antara Rocky Gerung ya hampir saja mereka adu jotos teman-teman di sebuah acara televisi saat mereka menjadi narasumber di sana. Nah teman-teman, kita melihat ya bahwa Rocky Gerung ini sebenarnya adalah salah satu ya kritisi politik ya, pengamat politik yang selalu memberikan kritik kepada para pemerintah. Namun teman-teman, yang perlu kita ingat bahwa Rocky Gerung ini sebenarnya tidak asal mengkritik, tetapi beliau mengkritik pemerintah adalah ada sesuatu dasar yang dia lakukan. Nah, jadi artinya dia mengkritik pemerintah ini siapapun ya, dia tidak pernah pandang bulu teman-teman ya, dan dia mengkritik tentunya ya supaya pemerintah ini juga ya ada perbaikan ke depan ya. Jadi kalau mereka tidak dikritik, tentu mereka juga melakukan seperti ya apa yang mereka mau, atau mereka melakukan seenaknya saja dan sewenang-wenangnya mereka. Mereka tidak tahu mana yang salah dan mana yang perlu diperbaiki ya, ketika tidak ada tukang kritik di masyarakat kita ini. Nah, kita berharap dengan Rocky Gerung ini yang memang secara politik teman-teman ya luar biasa sekali, dan tentu bukan suatu penghinaan dan juga bukan suatu untuk menjatuhkan para pemerintah, tetapi supaya ya para pemerintah itu tahu letak di mana ya, tahu ya di mana letak kesalahan mereka ya, di mana letak yang harus perlu mereka perbaiki ya di dalam kebijakan yang mereka ambil di dalam mengatur negara ini dan mengatur bangsa ini. Kita langsung saja teman-teman, kita lihat bahwa Rocky Gerung juga dan Gatot Nurmantio ya kritik pemerintah Prabowo dan warisan Jokowi. Pengamat politik ya Rocky Gerung dan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio ya melontarkan kritik tajam ya terhadap situasi politik nasional di dalam sebuah forum diskusi yang disiarkan melalui channel YouTube. Keduanya menyoroti kebijakan Presiden Pak Prabowo Subianto dan sekaligus mengingatkan dengan warisan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai masih menyisakan persoalan. Nah teman-teman, kita lihat bahwasanya Rocky Gerung ini di dalam kesempatan itu juga teman-teman yang menyampaikan ya pandangan keras ya mengenai kebijakan yang ditempuh oleh Presiden Bapak Prabowo Subianto ya sejak awal kepemimpinannya. Ia menyebut ya ada sejumlah kesalahan yang mendasar, mulai dari janji kampanye yang dianggap tidak realistis ya, sehingga kebijakan membangun yang dinilai tidak tepat sasaran. Ia menyebut janji ya menghadirkan ribuan mobil SMK ya sebagai kesalahan pertama ya, sementara alokasi dana yang tidak jelas ya, penggunaan APBN untuk membangun ibu kota Nusantara, sehingga tuduhan terkait legalitas ijazah Presiden Prabowo disebut sebagai kesalahan berikutnya. Nah teman-teman, kita lihat bahwa Rocky Gerung memang orang pemberani dan juga otaknya cerdas sekali teman-teman ya. Kesalahan pertama Prabowo adalah menjanjikan 6.000 mobil SMK ya. Kesalahan kedua di kantongnya tidak dia keluarkan 11 triliun. Kesalahan ketiga ya dia hamburkan APBN untuk bangun IKN, dan kesalahan keempat Prabowo adalah dia duga keras memalsukan ijazahnya ya, juga Rocky dalam forum tersebut. Nah teman-teman, ada 4 ya kesalahan yang telah dilakukan oleh Prabowo yang disorot, yang dilontarkan tadi oleh Rocky Gerung teman-teman. Ia juga mempertanyakan legitimitas moral kepemimpinan Pak Prabowo yang menurutnya kemenangan di dalam konsentrasi elektoral ya tidak serta-merta ya menggunakan kemenangan moral. Rocky menilai bahwa kemenangan Prabowo merupakan hasil dari transaksi politik yang harus ya diubah ya menjadi kekuatan moral ya, harus jika ingin mendapatkan legitimasi ya penuh di mata publik.
Nah, dilanjutkan ya pernyataan Rocky Gerung dalam hal ini teman-teman, bahwa Pak Prabowo ya terpilih secara elektoral ya. Jadi tapi hasil kekuatan elektoral itu adalah hasil ya transaksi politik, bisa tidak ya diubah. Itu jadi kekuatan moral. Itu yang perlu diberitahu ya kepada presiden ya, bring moral back ya into politik ya. Di sisi lain, Rocky Gerung ya mengkritik Prabowo ya, juga menyampaikan penilaian keras terhadap Presiden Joko Widodo. Ia menyinggung soal keterlibatan anggota keluarga Jokowi di dalam politisi praktik ya. Ya, politisi praktis. Menurut Rocky teman-teman, bahwa sekalipun langkah Jokowi tidak melanggar konstitusi ya, tindakan itu telah melanggar prinsip perlindungan anak. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Tentu dengan pemahaman yang cukup luas ya. Presiden Jokowi tidak ya melanggar konstitusi ketika menyodorkan anak kecil itu ya, tapi yang dia langgar adalah undang-undang perlindungan anak. Jadi dia mesti dipenjara sebenarnya. Ini pernyataan Rocky Gerung teman-teman ya. Nah, sementara itu Gatot Nurmantio ya memberikan pandangan dengan nada yang berbeda. Ia mengajak publik untuk bersyukur, namun tetap mengingatkan adanya ancaman serius ya yang dihadapi bangsa ini. Menurut Gatot ya, bahwa perjuangan menjaga Indonesia tidak boleh berhenti ya, apalagi setelah 8 ya dekade ya kemerdekaan. Ia menyatakan bahwa rasa bangganya bisa hadir di dalam forum tersebut meski ya menyadari risiko besar yang dihadapi dirinya dan rekan-rekannya yang kerap bersuara kritis. Pada kesempatan ini ya mengajak ya semua bersyukur kepada Tuhan ya. Ya, jadi karena jujur ya merasa bangga bisa hadir di sini. Ini adalah karena Bung Rocky bilang bahwa ini setiap saat disoroti dan penjara menunggu, karena apa yang disampaikan oleh kami ini adalah yang aktual, datanya percaya tidak terbantahkan. Ya, oke teman-teman ya, ini pernyataan Rocky Gerung ya dan juga Gatot ya teman-teman ya terkait masa kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo yang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun ya, hampir menuju 2 tahun ya, dan banyak hal yang perlu diperbaiki, dan termasuk ya Rocky Gerung mengkritisi atau mengkritik benar-benar dalam hal ini. Oke teman-teman, bagi Anda yang ingin berpendapat silakan teman-teman tinggalkan komentar Anda di dalam video ini. Sampai ketemu di video kita berikutnya.